Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya dibimbing oleh dua orang hebat, yaitu fasilitator saya yaitu Bapak Abdullah SS dan pengajar praktik saya Ibu Reni Agustianti. Dan saya sendiri adalah Dini Safitri SPD MPD CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Siak. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah latar belakang. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, dan norma-norma serta sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Dan di sekolah saya, penerapan segitiga restitusi masih belum sempurna, dan terkadang proses menghukum masih tetap dilakukan. Adapun tujuan dari aksi nyata saya yang pertama adalah mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai budaya positif. Dan tolak ukurnya yang pertama adalah murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Kemudian terciptanya suasana atau lingkungan positif. Yang berikutnya adalah lini masa tindakan, langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Yang kedua adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas dan rekan sejawat untuk melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah merefleksi dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut akan saya sajikan video kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 2 Dayun, Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala SMA Negeri 2 Dayun, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Dayun, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir di acara seminar kita pada pagi hari ini. Aksi nyata diseminasi budaya positif, yaitu narasumber kita dari sekolah kita sendiri, yaitu CGP Ibu Dini Safitri. Salawat beserta salam tak lupa pula kita limpahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan
yang sesuai dengan rencana RHK yang sudah kita susun, yaitu melaksanakan kegiatan Kombel sebanyak 2 kali. Harapannya melalui kegiatan ini yang tadi diberi nama diseminasi, artinya penyebaran informasi. Jadi rencana untuk Kombel kedua ini yang akan menyampaikan adalah Bu Dini, yang tadi temanya diseminasi atau penyebaran informasi. Nah, harapannya melalui kegiatan Kombel tentunya bukan sekedar seremoni belaka, tapi harapannya tentunya nanti poin-poin penting dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kegiatan kita, khususnya dalam proses belajar mengajar. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan Kombel 8 hari Selasa jam 11. Pengawas kita mau datang ke sekolah, mau melakukan observasi tentang RHK Bapak Ibu dan RHK kepala sekolah, sejauh mana ketercapaiannya. Nah, karena itu tolong juga nanti dicek ulang di PMM, apa RHK-nya yang kemudian dicek di PMM, karena nanti Ibu pengawas akan mengecek semuanya. Nah, harapannya kalau Bapak Ibu sudah 100%, nah tentunya angin positif lah yang akan diberikan oleh pengawas, karena kalau sampai ada yang bermasalah tentunya nanti banyak cerita pula yang disampaikan pengawas. Tapi kalau aman-aman saja, tentunya harapannya pengawas tidak banyak komentar, dan harapannya baiknya inilah yang dapat kita terapkan dalam kegiatan kita. Kemudian setelah ini banyak kegiatan-kegiatan lain yang nanti setelah Kombel akan kita lanjutkan dengan rapat persiapan ujian, karena ujian kita tanggal 3 hari Senin. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada belum menyerahkan soal-soal, tolong, karena soal-soal dan juga harapannya perangkat ini penting. Pentingnya nanti akan kita bendelkan yang rencananya akan kita gunakan sebagai arsip untuk penyusunan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang memang harusnya di bulan April sudah terbentuk dari ACC oleh Dinas KSOP kita, karena di bulan Juni itu sudah kita lakukan atau kita gunakan. Jadi untuk tahun-tahun ke depan penyiapan dan penyerahan atau pengesahan KOSP itu dari Januari sampai Maret. Nah, ini makanya untuk tahun-tahun ke depan Januari sampai Maret tolong dipersiapkan semua perangkat dan juga contoh-contoh soal yang tahun lalu, biar kurikulum nanti di bulan Juni tahun-tahun berikutnya bisa kita pakai. Karena ini kurikulum ini wajib dibuat oleh setiap sekolah sebagai acuan dasar. Bapak Ibu mengajar itu harus ada panduannya yaitu kurikulum. Dan kemudian juga nanti jadi hari ini ada kegiatan Kombel, kegiatan rapat persiapan ujian, dan juga kegiatan pembuatan video visi misi, karena untuk besok dituntut
rapat pembuatan visi misi, makanya sudah nanti disiapkan spanduk, itu nanti setelah ini kita ganti. Nah, kita rapatkan. Kemudian rencana juga hari Sabtu tanggal 30 hari itu Kamis ya? Iya, Pak. Hari Kamis tanggal 30 kita juga mengundang instruktur untuk menyampaikan tentang pendalaman kurikulum merdeka, karena akibat penerapan kurikulum merdeka tentunya banyak jam-jam mapel yang berubah, yang tadinya mapel pelajaran itu wajib sekarang menjadi pelajaran Jadi pilihan, Pak. Pilihan bagi anak-anak. Akibatnya tentunya nanti Bapak Ibu kan bisa bergeser jumlah jam mengajarnya. Ya, karena itu maka rencana harapannya nanti tanggal 30 hadir semua, jadi biar paham bagaimana dengan nasib sertifikasi kalau terjadi misalnya jam-jamnya semakin berkurang. Nah, karena itulah biar tidak terjadi salah paham, apalagi jadi sasaran nanti kurikulum, maka kami datangkan narasumber jadi biar kita paham betul nanti pada tanggal 30 atau hari Kamis. Demikian saja mungkin sambutan pembuka, dan mari kita ikuti kegiatan Kombel yang akan disampaikan oleh Ibu Dini. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri Dwadayun. Selanjutnya, untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya acara kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Ahmadi SAG. Kepada Bapak Ahmadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini selalu diberkahi dan dilancarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Maha mengetahui, pada hari ini kami keluarga besar SMA Negeri Dwadayun, khususnya para guru-guru, melaksanakan kegiatan seminar Kombel aksi nyata dispensasi budaya positif. Allahumma ya Allah, berkahi dan lancarkanlah acara yang kami laksanakan pada hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Allahumma ya Allah, ya Qadir, berikanlah pemahaman dan wawasan kepada kami untuk acara yang kami laksanakan ini, sehingga bisa menjadi kemudahan bagi kami untuk menjadikan kegiatan ini sebagai rasa tanggung jawab kami sebagai guru-guru khususnya di SMA Negeri Dwadayun ini. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha mengabulkan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmadi. Semoga doa-doa kita pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti, yaitu berbagi praktik baik diseminasi budaya positif, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dini Safitri. Kepada Ibu Dini, waktu dan tempat kami persilakan.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 kita bersama bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SMA Negeri 2 Dayun yang kita cintai ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Dini Safitri, yang mana saya adalah CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Siak. Kemudian salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti dan kita menjadi orang-orang terbaik yang akan berada di surganya Allah, insya Allah. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Dayun, Bapak Eko, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Dayun, kemudian seluruh majelis guru dan juga staf tata usaha kalau ada yang ikut hadir bersama kita di ruangan majelis guru yang kita cintai ini. Sebelumnya mungkin di sini saya mohon izin dulu sama Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu senior saya. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik baik dari apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan yang sudah hampir 2 bulan saya jalani ya, yaitu pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10 khususnya dari Kabupaten Siak. Jadi pada kesempatan ini mungkin bukan bermaksud untuk menggurui siapapun ataupun menunjuk ajar siapapun ya. Jadi saya di sini hanya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan untuk menerimanya, dan jikalau itu nanti ada efek positifnya dan baiknya untuk kita dan juga pendidikan kita, mungkin bisa kita laksanakan, bisa kita aplikasikan di dalam kegiatan belajar mengajar kita nanti. Baik, lanjut Bu Nana. Lanjut, ini tadi sudah diseminasi budaya positif ya oleh saya sendiri. Kemudian ini ice breaking Bapak Ibu. Jadi ice breaking ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita lakukan, apalagi dengan sistem pendidikan kita yang sudah baru ya dan upgrade juga. Pendidikan itu memang harus dibuat semenyenangkan dan senyaman mungkin ya. Jadi salah satu membuat pendidikan atau pembelajaran menjadi nyaman, tidak membosankan, kemudian juga membangkitkan gairah-gairah yang sudah kendor itu adalah dengan melakukan ice breaking. Sebelumnya ice breaking ini pernah nggak Bapak Ibu buat juga di kelas? Pernah ya. Nah, kita sama-sama belajar. Saya sering juga lihat di TikTok tuh banyak sekali jenis ice breaking yang bisa kita gunakan dan kita sesuaikan juga dengan usia ya. Jadi ada untuk yang SMA, SMP ataupun yang sudah dewasa sekalipun. Jadi bukan berarti yang sudah dewasa dan sudah tua kita jadi mentabukan diri untuk melakukan ice breaking. Karena ice breaking ini selain membuat anak kita merasa senang, sebenarnya diri kita juga merasa senang. Jadi mengajar itu tidak jadi membosankan kalau saya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk ice breaking pagi ini? Bersedia. Bersedia? Alhamdulillah. Kalau bersedia saya mohon izin Bapak Ibu boleh berdiri? Boleh. Kalau bapak-bapak mungkin berdekatannya sama bapak-bapak ya, karena nanti ada pegang-pegangnya. Nanti ibu-ibu nggak mau dipegang bapak-bapak. Atau bapak-bapak mau pegang ibu-ibu? Oh ya mau ya. Oh mau. Kita berjejer aja Bapak Ibu, mungkin Bu Resti, Bu Dea boleh maju ke depan sama Bu Asnimar mungkin. Kalau kan nanti Bu Asnimar pegangannya sama Pak Alwi.
maksudnya berjejer. Nah, tuh. Jadi Bapak Ibu, ini namanya ice breaking-nya itu. Oke, nama ice breaking-nya itu Bapak Ibu ice breaking mencari Eli. Mencari Eli. Jadi yang kita lakukan, tangan kanan kiri kita itu begini Bapak Ibu. Tangan kiri kita begini, tangan kanan kita begini. Ya, jadi tangan kiri kita tunjuk, tangan kanan kita dibuka ya. Semuanya begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setiap saya menyampaikan kata Eli, maka tangan kanan Bapak Ibu harus memegang telunjuk dari tangan yang ada di sebelahnya Bapak dan Ibu. Setiap saya menyampaikan kata Eli, oke, paham Bapak Ibu? Paham ya? Setiap saya menyampaikan kata Eli, maka Bapak Ibu harus memegang telunjuk dari temannya Bapak Ibu. Jadi kalau yang ada di ujung paling kanan seperti Bu Resti, jadi Bu Resti nggak bisa pegang siapa-siapa. Bu Resti bisanya hanya dipegang saja ya. Jadi yang berada di barisan paling kanan nggak bisa pegang. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Berkonsentrasi ya dengan cerita saya ya Bapak Ibu ya. Gak usah lari, gak apa-apa, ditangkap aja ya. Pasrah aja ya. Kita main tangkap-tangkapan. Tapi kalau mau lari-lari sedikit ya boleh juga lah. Mana tahu mau dikejar-kejar dikit ya kan. Oke, konsentrasi. Nah, ceritanya di sebuah desa hiduplah satu keluarga yang sangat harmonis. Dia adalah keluarga dari pasangan suami istri yang bernama Elina. Oh, gak konsentrasi. Elina, bukan Eli. Elina. Bapak Ibu cepat kali menangkap-nangkap. Elina. Tahu nggak? Oh, berarti Bapak Ibu belum konsentrasi. Kalau belum konsentrasi kita ulang lagi. Ready Bapak Ibu? Ready. Oke, kita ulang lagi. Di sebuah desa hiduplah satu keluarga yang sangat harmonis. Keluarga itu adalah pasangan suami istri Elina dan Bapak Eliezer. Memiliki 4 orang anak, yaitu Elo, Eli, dan Ella serta Elu. Ya. Nah, suatu sore 2 dari anak bapak dan ibu tadi mereka bergaduh atau berkelahi. Yang berkelahi itu adalah Eli dan Elu. Kemudian didamaikanlah oleh si Elu. Ya. Elu kemudian memanggil adiknya lagi yang bernama Eli. Kemudian Eli dan Eli menolak panggilan Elo. Jangan pegang dulu, Elo. Menggunakan penghargaan bagi lagi dan lagi, maka orang tersebut itu akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kita buat penghargaan misalnya. Jadi kalau kita berikan penghargaan kepada siswa kita tuh jadi termotivasinya karena penghargaan, bukan karena pencapaian dia sendiri. Jadi kalau kita tuh nggak kasih dia penghargaan, dia malas melakukannya. Itu konsep penghargaan yang tidak efektif. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ada juga penghargaan yang merusak hubungan. Kita memberikan penghargaan, tetapi penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kapan dia? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan
satu murid kita, kamu pintar sekali, maka kamu ibu berikan bintang atau apa gitu ya. Ternyata kita maksud menghargai satu siswa itu, kita udah menjatuhkan mental dari siswa kita yang lain. Cuman itu saja dipuji, iyalah, ya begitulah. Nah itu penghargaan yang merusak hubungan sehingga dia jadi iri sama temannya. Ya udah, dia kan murid kesayangan ibu tuh, gitu. Nah jadi merasa tidak adil. Nah jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Kemudian mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah seperti yang disampaikan tadi, jadinya iri-irian, ya. Kemudian mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Akhirnya mereka berhenti untuk mencoba. Ya sudahlah, memang dia aja tuh yang dapat, kita mana mungkin seperti itu. Lanjut benar. Nah kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Nah hukuman itu disebut sebagai suatu identitas yang gagal. Kenapa dia gagal? Karena dampaknya pada murid itu jadinya murid merasa marah. Jadi ternyata kita menghukum itu murid jadi marah sama kita, kemudian merasa bersalah, kemudian bisa juga dia merasa rendah diri, kemudian juga mengasingkan diri. Kemudian hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan dan sangat melukai. Kemudian juga hukuman itu dibuatnya oleh guru tanpa kesepakatan tentunya. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, ataupun bisa merendahkan. Itu kalau disebutnya sebagai hukuman. Kalau dia konsekuensi, itu juga termasuk ke dalam identitas yang sukses. Jadi konsekuensi restitusi itu termasuk ke dalam identitas yang sukses. Konsekuensi seperti apa? Konsekuensi itu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, kemudian penahanan atau detention, kemudian sudah diketahui dan masuk akal karena ada kesepakatan, ya. Kemudian dibuat oleh guru dan murid. Jadi kita buat, ya udah di jam biologi atau di jam kimia ini kesepakatannya ya, gitu. Jadi mereka mengetahui kalau mereka melakukan suatu kesalahan, maka inilah yang akan didapatkan. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu dia murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi ini dibuat khusus waktu untuk menyepakatinya. Kemudian dibuat oleh murid dan anak. Kemudian dia menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, nih kita cek Bapak Ibu. Nih, ada beberapa tindakan kita mungkin yang juga sering kita lakukan bersama dengan anak-anak murid kita ya, atau siswa kita. Kemudian ada tindakan misalnya nih, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira ini bentuknya hukuman atau konsekuensi atau apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kita simpan dulu. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga ya, karena ini sifatnya tiba-tiba kan, anak terlambat langsung kalian lari nih 2 kali lapangan. Ya, saya pun dulu sering melakukan ini. Terlambat push up kalian 20 kali. Kan gitu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini gimana Bapak Ibu? Konsekuensi ya, karena mereka kan punya kesepakatan memelihara sarana prasarana sekolah misalnya gitu ya. Jadi ini bentuk konsekuensi. Jadi dia tidak tertekan karena dia tahu dia yang salah, ya udah saya yang bersihkan. Kemudian murid diminta untuk push up. Ini dia. Ini yang sering sekali saya dan juga mungkin beberapa Bapak Ibu juga mungkin melakukannya. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Hukuman. Jadi ini sering bikin anak emosi sebenarnya, cuma karena belum berani aja dia. Push up kamu dulu 15 kali. Dia sebenarnya dongkol juga, dia semua kali yang nengok Budin ini suruh-suruh push up kan gitu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
minuman. Jadinya ini juga akan membuat dia dongkol, marah, bersungut-sungut lah dia di dalam hati. Kadang-kadang kalau udah dongkol kali dia mau mengeluarkan kata-kata kasarnya ke kita ya. Lanjut Nana. Nah, lanjut namanya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang telah disepakati tersirat maupun tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agamanya. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat. Lanjut kan? Nah, apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas? Pertama, itu mewujudkan merdeka belajar pada anak. Jadi kalau kita punya keyakinan kelas, dia sendiri yang akan menentukan aturan untuk dirinya. Jadi kalau sifatnya peraturan biasanya itu kan dari guru ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu aturan dibuat oleh dia sendiri, disepakati juga oleh kita. Jadi sama-sama mengetahui dan siap juga dengan konsekuensinya. Itu mewujudkan disiplin positif. Ya, itulah tadi yang katanya disiplin positif itu bisa berasal dari diri sendiri atau ada orang lain yang mencoba untuk kayak memberitahu kalian harus begini loh. Nah, ini keyakinan kelas adalah salah satu caranya. Kemudian membentuk karakter yang positif pada anak, melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu berarti guru bersama dengan kita. Kemudian menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Jadi keyakinan kelas ini, lanjut Dona? Iya. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita buat di setiap kelas yang kita masuki. Kalau seandainya keyakinan kelas bersama wali kelas, itu bisa juga. Misalnya Bu Nana wali kelas dari kelas 10-3. Jadi di awal pembelajaran, Bu Nana masuk ke kelas 10-3 sebelum pembelajaran dimulai ini dengan guru-guru yang lain. Bu Nana buat keyakinan kelasnya dulu. Apa saja peraturan-peraturan di kelas ini yang harus disepakati dan diikuti oleh semua warga di kelas itu. Keyakinan kelas itu nggak mesti dengan wali kelas, dengan guru bidang studi juga boleh. Misalnya guru bidang studi mau keyakinannya tersendiri karena ada bagian-bagian tertentu mungkin yang di keyakinan kelas wali kelas belum ada, itu boleh dibuat juga oleh guru bidang studi. Jadi anak tuh tahu gitu. Oh, keyakinan kelas saya bersama Bu Nana seperti ini, keyakinan kelas saya bersama Bu Dini seperti ini. Jadi mereka udah tahu apa kayak rambu-rambunya gitu. Lanjut Nana. Ini contohnya ya, ini contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu boleh di print atau boleh dicetak, ditempel aja di kelas-kelas Bapak Ibu. Jadi selalu diingatkan, kalau ada sesuatu kejadian kita ingat lagi, tuh ingat keyakinan kelas kita gitu. Nah, ini membuat anak merasa tidak terpaksa untuk melakukan aturan karena mereka sendiri yang membuatnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan, kemudian ada kebutuhan akan penguasaan. Dan ini juga ada pada murid-murid kita. Kebutuhan dasar ini juga ada pada murid kita, kelima-limanya ini. Lanjut benar. Nah, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh tindakan yang Anda lakukan tadi. Jadi ada 5 tadi kebutuhan dasarnya. Balik lagi yang tadi. Sebentar. Nah, ini yang 5 Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian ada kebutuhan kesenangan, kemudian ada kebutuhan penguasaan atau power. Lanjut Bu Nana. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya.
kira-kira Bapak Ibu? Fun ya, kesenangan ya. Oke, kita simpan dulu. Lanjut, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai sandal jepit, aku pakai jepit rambut baru. Tapi ibu guru nggak sapa. Berarti ini kebutuhan apa? Kasih sayang. Kemudian satu lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru, ibu guru aja. Power? Kebebasan. Iya. Kita cek lagi, lanjut benar yang keempat. Nih, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan pada teman-temanku di depan kelas. Tadi gambar nggak bagus. Nih, tengok nih gambarnya. Kan tengok nih ya, gambar yang dibuat sama si Badu nih. Nah, itu dia kesal dia. Itu kebutuhan apa itu sekarang? Coba kita cek, nah lanjut slide-nya. Nah, ini dia. Ternyata kebutuhan kesenangan yang pertama, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan dia maunya bebas, jangan gitu-gitu aja. Maunya dia tuh begini, itu kebutuhan kebebasan. Nah, kemudian aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Itu penguasaan ya. Lanjut Nana. Nah, kemudian 5 posisi kontrol guru. Ini udah slide berapa nih? 20. Oh ya. Nah, jadi kontrol guru. Ini hati-hati saya sampaikan, ini salah sebut nanti Bapak Ibu ketawa pula. Pertama, posisinya penghukum. Kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisinya manajer, Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kita ini sebagai guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Setelah ini kita sudah lihat tadi video beberapa 5 posisi kontrol guru, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, di depan Bapak Ibu tadi ada saya bagi kertas-kertas kecil ya Bapak Ibu ya. Ini bentuknya refleksi Bapak Ibu, refleksi diri kita sendiri, jadi menilai diri kita sendiri. Refleksi ini berguna untuk perbaikan tentunya ke depannya ya. Jadi dengan kita memahami kekurangan ataupun kelebihan kita bisa merencanakan hal yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Nih, kalau menurut Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang manakah sekarang? 3. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas kuningnya. Kemudian mohon Bapak Ibu bersedia untuk menempelkan di sisa papan tulis yang di sebelah spanduk itu. Kalau nanti saya akan isi saya adalah penghukum. Saya nomor 3. Atau kadang-kadang saya memposisikan diri saya sebagai monitor kayaknya. Ya, monitor. Kalau penghukum karena kadang-kadang tiba refleks marah saya menghukum. Tapi kalau lagi baik-baik saja saya bisa jadi monitor. Yang manajer ini yang belum, mungkin bisa dalam proses ke depan yang kita perbaikan. 3 teman. Minta tolong ditulis Bapak Ibu refleksi diri kita masing-masing. Berada di posisi kontrol manakah kita sekarang? Saya pun juga mau ngisi, saya berada di posisi kontrol yang mana? Boleh lebih dari 1. Boleh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memainkan posisi peran atau kontrol yang beraneka ragam juga. Kadang-kadang tergantung situasi, kadang ya Bapak Ibu ya. Boleh. Saya posisi kontrol saya itu saya tulis juga di sini. Aku mau. Tidak, tulis posisinya saja Bapak Ibu. Saya namanya Dini, saya seorang penghukum. Ini saya. Silakan Bapak Ibu tempel di sini. Ini tidak akan disebarluaskan. Silakan Miss, tulis. Ya, pena. Posisi kontrolnya ditulis ke depan. Ya, Miss. Apa belum ya? Belum. Pakai nama kan ada. Nggak usah. Tak pakai nama pun boleh. Mau nggak pakai nama pun boleh.
monitor. Miss, belum semua, Miss. Jadi ini adalah koreksi atau refleksi diri ya Bapak Ibu ya. Refleksi diri ini memang sebaiknya selalu kita lakukan, baik untuk di dalam kelas ataupun refleksi secara berkala, misalnya refleksi bulanan atau refleksi per berapa bulan gitu ya. Sebaiknya lagi kalau pembelajaran, refleksi itu setiap kali pembelajaran kita melakukan refleksinya supaya kelemahan-kelemahan kita yang sebelumnya bisa kita perbaiki untuk yang akan datang. Karena namanya manusia, demikian juga guru juga tidak akan pernah luput dari yang namanya kilaf salah ya kan. Nah, makanya refleksi itu hukumnya wajib. Wah, lagi rame ini ya. Miss mau bertanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kita cek refleksi diri kita bukan untuk maksud yang apa-apa ya Bapak Ibu. Ini adalah untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Saya izin baca Mau bertanya? ya. Nanti ada Enggak, karena berhubungan dengan ini nanti lu ya, silakan. tadi kebetulan saya piket hari ini. Jadi tadi anak banyak yang terlambat tadi kan. Setelah saya pacaran, jadi saya kejar nak ke sana. Kemudian saya tanya, kenapa terlambat nak? Iya. Mereka udah senyum-senyum sama saya. Mungkin nggak pernah panggil nak kan? Iya, jadi saya tanya, apa karena kayak nakam liburan ini udah beberapa hari kayak gini kan libur, masa terlambat sebanyak ini? Jadi minggu kemarin waktu pacaran kamu terlambat juga? Enggak katanya kan. Oh, tapi saya ya Miss, minggu lalu terlambat juga katanya. Kenapa kamu terlambat? Kamu udah punya pacar? Enggak ada. Ya pantas lah kamu itu enggak terlambat bangunnya, enggak ada pacarmu yang mengingatkan gitu kan. Jadi kalau kamu enggak punya pacar, nanti kasih nomor HP-mu sama Miss ya. Biar Miss yang bangunkan kamu tiap pagi mau pacar itu ya kan. Jadi senyum lah anak itu. Jadi saya mau tanya, ini saya sebagai apa namanya nih? Nah nih kasusnya Miss Bapak Ibu. Ya. Tadi ada anak terlambat. Ya. Kira-kira udah ditanya ya sama Miss ya. Ini kenapa terlambat katanya? Kamu begini ya, kamu punya pacar ya? Udah ya, kamu ambil nomor handphone apa tadi? Iya. Nah itu kira-kira Miss itu berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Teman ya. Karena membuka pembelajaran, membuka komunikasi secara dekat ya kan? Ya udah kasih nomornya sama Miss ya. Beda Miss sudah terlambat lagi ya. Di sini sepertinya Miss itu lebih mengarah pada posisi kontrol teman. Kalau manajer, nah itu anak sendiri yang akan menentukan solusinya bagi dirinya. Jadi Miss misalnya tanya, kira-kira kalau masalahnya dia apa? Terlambat loh karena saya begini-begini Miss. Iya, terlambat bangun. Nah, kira-kira apa solusinya kalau kamu tuh memang nggak mau terlambat lagi? Nah itu. Jadi datangnya itu dari diri anak sendiri. Kita cek dulu Bapak Ibu nih. Udah beres. Ada beberapa yang pakai nama, termasuk saya. Kemudian ada yang tidak pakai nama, tidak ada masalah. Yang jelas saya yakin Bapak dan Ibu membuat ini dari hati nurani dan koreksi diri masing-masing ya. Ada di sini yang menulis penghukum dan pemantau ya. Ada penghukum dan posisi teman. Kemudian ada penghukum juga. Tapi saya lihat rasa-rasanya ini semua ada posisi penghukumnya. Ada penghukum semua. Ada beberapa yang tidak. Ada yang tulis teman dan pemantau Pak Abe. Terima kasih. Kemudian ada yang nulis juga monitor, kadang-kadang teman. Kadang-kadang mungkin tergantung situasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya Samsul Bari, saya penghukum. Terima kasih Pak Samsul Bari, refleksinya sangat jujur ya kan. Saya penghukum, saya Samsul Bari, saya penghukum. Sama kayak saya, Dini penghukum. Kemudian ada yang buat juga Bu Salina manajer, plus untuk Bu Salina ya. Mantap, yang sesuai dengan BK ya Bu Salina ya. Ternyata udah ada di antara kita yang memang sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ini mudah-mudahan nih kita yang semua tulis ini di sini, mau pemantau penghukum sekalipun tidak masalah.
apa-apa Bu Salina, memang karena ini di sini kan kita sebagai mau apapun posisi kontrol kita di sini kan niatnya adalah untuk menciptakan disiplin positif pada murid kita ya. Memang tidak mungkin akan tercipta begitu saja atau serta-merta jadi disiplin. Memang butuh proses ya. Apalagi di sini kita bertindak sebagai manajer itu dengan cara yang cenderung memang mengarahkan ke dirinya sendiri untuk menemukan solusinya. Ya, terkadang kita akan di awal akan dibohongi, tapi tetap sajalah istiqomah sebagai manajer, karena nanti pasti akan timbul kesadaran diri dari murid kita itu sendiri untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, disiplin positif itu mestinya berasalnya dari diri masing-masing. Namun terkadang ada kalanya tidak muncul. Nah, siapa yang munculkan atau siapa yang menggerakkannya untuk muncul? Mungkin di sini adalah pendampingnya kita sebagai guru atau penuntunnya. Mungkin setelah kita tuntun nggak serta-merta juga dia jadi disiplin atau budaya positif, tapi mungkin butuh proses. Nah, kita sebagai guru semoga semuanya kita istiqomah untuk menjalankan itu, karena memang niat kita adalah untuk menuntun anak memiliki karakter atau nilai kebajikan seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini lanjut kerja benar. Nah, ini restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi sebelum saya lanjut, kayaknya banyak yang nguap. Bagaimana kalau tes konsentrasi dulu? Kalau saya sebut pagi, tepuk 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sebut siang, tepuknya 2. Kalau saya bilang malam, tepuknya nggak nyampe. Karena malam-malam nggak boleh bising, ribut waktunya tidur. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Pagi, siang, malam. Oke, ada yang tidak konsentrasi. Ternyata benar ada yang tidak konsentrasi. Ulang lagi. Siang, pagi, malam. Oke, mantap konsentrasi. Kita lanjut. Oke, lanjut Nana. Sudah. Nah, jadi restitusi ini memiliki 3 langkah Bapak Ibu. Langkah yang paling bawah itu disebut dengan langkah dasar, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut benar. Oke, lanjut. Nah, nih, ini contoh skenario. Tidak sebenarnya tadi dibuat skenario ya Bapak Ibu ya. Mikro adalah seorang siswa kelas 11 IPA 2 yang suka mencoret-coret meja dengan gambar dan tulisan-tulisan. Nah, ini saya coba buat skenario restitusi untuk mikro dengan masalah yang ada atau kasus yang ada pada dirinya. Lanjut mana? Dia sebenarnya ahlinya Bu Salina. Saya nggak apa-apa, saya coba juga buat skenario-nya.
diskusi yang saya buat bersama murid kita di mikro ya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu di situ tergambarlah dia 3 tahapan restitusi tersebut. Pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menyalahkan apa yang dilakukan anak, karena tadi setiap anak atau setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, satu lagi apa ya? Penguasaan ya, penguasaan. Nah, jadi karena setiap orang punya kebutuhan dasar, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Apakah nanti dari usahanya itu bersifat positif atau negatif? Nah, itu tergantung kepada anaknya. Nah, kita sebagai guru atau yang bersifat sebagai penuntunnya di sini, kita menstabilkan identitasnya dulu. Nggak boleh kita langsung menyalahkan, tapi kita, oh kenapa begitu? Dia jawab misalnya, seperti mikro tadi, kenapa suka menggambar di meja? Oh iya, saya suka aja Bu, nulis-nulis apa-apa aja yang saya ingin, saya gambar atau saya tulis di meja. Terus saya coba stabilkan dengan cara, oh iya, Ibu dulu juga suka loh mencoret-coret meja. Artinya dengan menstabilkan identitas ini, dia merasa, oh ternyata pekerjaan ini tidak saya aja yang buat gitu. Semua orang pernah melakukan kesalahan ini. Tapi, nah kan kembali tapi lagi, sebenarnya menurut kamu ini bagus nggak sih gitu kan? Nah, dia kan sendiri yang akan menentukan apakah itu bagus atau tidak. Ketika dia menjawab itu sesuatu yang baik atau itu sesuatu yang tidak baik, itu namanya validasi tindakan yang salah. Nah, kalau dia sendiri yang sudah memvalidasi tindakannya yang salah tersebut, tentu dia akan mencoba, ya sama seperti kita refleksi juga, kayak menyadari kemudian melakukan refleksi. Nah, menanyakan keyakinan, karena kita udah punya kayak kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya boleh saja. Nah, kembali kita merujuk ke sana. Ini sesuai nggak dengan keyakinan yang kita buat atau keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita? Tentu kalau itu suatu kesalahan atau suatu kasus atau hal yang tidak baik atau hal yang salah, dia akan nyatakan itu memang tidak sesuai. Terus kalau gitu bagaimana caranya? Nah, dia sendiri nanti ya akan menentukan caranya. Apa caranya untuk memenuhi kebutuhan, karena dia tadi itu berarti kan kebutuhan kesenangan ya Bapak Ibu ya. Senang aja dia gambar gitu. Nah, kalau gitu ada nggak cara untuk pemenuhan kebutuhan kesenangannya kamu, tapi yang tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan sekolah juga? Ada katanya. Bagaimana caranya? Ya saya bawa buku gambar lah Bu, atau saya apa gitu. Karena ya, menggambar juga bukan sesuatu hal yang negatif. Menggambar itu positif, hanya saja mungkin tempatnya yang belum tepat. Nah, ini yang diharapkan bisa kita lakukan untuk menangani masalah atau menjadi seorang manajer bagi muridnya kita. Karena selayaknya dan semestinya kita guru ini adalah penuntun. Setiap anak sudah punya kodratnya masing-masing. Kodrat alamnya sudah ada, kodrat zamannya sudah ada. Nah, tugas kita adalah menuntunnya. Nah, dengan harapan, dengan kita menuntun dengan baik, anak-anak kita mencapai nilai-nilai kebajikan tadi. Juga menjadi anak yang memiliki disiplin positif. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan untuk siang hari ini, dari pagi hingga siang ini berbagi praktik baik. Bukan berarti saya adalah sempurna, saya jauh sangat tidak sempurna dibandingkan Bapak Ibu. Dalam posisi kontrol pun demikian, saya adalah berada di posisi kontrol yang mungkin menurut saya pribadi ternyata jauh dari yang namanya sempurna. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa belajar ke depan, karena bagaimanapun penerapan disiplin positif tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri ya, atau Bapak Ibu sendiri atau siapapun sendiri, pasti harus bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kolaborasi dari kita semua, insya Allah dengan niat baik kita bisa menjadi penuntun yang baik bagi anak-anak kita ke depannya. Karena anak-anak kita ini adalah sebenarnya masa depan kita, ya kan? Yang kelak mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita di bawah pimpinan mereka. Jadi kalau kita di bawah pimpinan orang yang tidak memiliki nilai kebajikan, bayangkan bagaimana masa depan kita atau masa tua kita. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya jika ada hal yang bisa kita sharing atau bisa kita diskusi, boleh disampaikan.
Sudah, Mi sudah ya, Bu Salina sudah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali dari saya. Saya sekali lagi mohon maaf jika dalam penyampaian praktik baik melalui Kombel kita ini ada hal tindak tanduk sikap maupun perbuatan saya yang tidak pada tempatnya. Saya mohon dimaafkan karena sebenarnya memang kesalahan adalah milik saya ya, kebenaran memang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya jika memang ada terjadi pada sesi berbagi praktik baik ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi saya tidak berusaha untuk menggurui siapapun. Di sini saya adalah saling sharing saja, mungkin saya mendapatkan ilmunya lebih awal. Nah, saya mencoba untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama kepada teman-teman rekan sejawat yang lainnya, supaya semua hal yang baik-baik itu menjadi hal yang bisa kita terapkan untuk proses pembelajaran dan pendidikan kita ke depannya, insya Allah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.